Informasi pertama, saudara, fenomena berburu koin jagat semakin banyak ditemukan di beberapa kota. Ada yang senang karena berhasil menemukan koin yang dicari, namun juga berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum. Pengamat security Vexingcom berharap aplikasi uang jagat ataupun koin jagat yang berasal dari Singapura ini bisa berkoordinasi dan bertanggung jawab dengan apa yang telah terjadi di Indonesia. Heboh di media sosial, warga berburu koin berhadiah yang disediakan oleh aplikasi Jagat. Dalam permainan, aplikasi koin Jagat mengajak pengguna untuk berburu koin virtual yang tersebar di berbagai lokasi publik di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Target lokasinya adalah fasilitas umum seperti taman dan sejumlah lokasi lainnya. Dalam program Sapa Indonesia Pagi, Kepala Satpol PP Kota Surabaya mengatakan, petugas terus mencari pelaku yang meletakkan koin. Aplikasi ini juga meresahkan warga dan pemerintah kota Surabaya sudah menyoroti Komdigi soal pemblokiran aplikasi koin Jagat. Kita ini sekarang itu kan dengan mengikuti di dalam aplikasi, kita itu berusaha untuk kemudian Satpol PP hadir lebih duluan di titik lokasi itu untuk menghalau warga yang datang mencari koin itu. Kita juga ada CCTV kita di tempat-tempat publik, di taman. Itu juga kita aktifkan untuk mencari sebenarnya pelaku yang meletakkan koin itu di mana saja ya. Sebab taman kita ini rusak kan dibiayai oleh APBD. Ada petugas kita yang secara rutin menjaga taman ini baik menjadi rusak. Kasihan ini kan. Sebenarnya ini dirugikan bagi warga Surabaya sebenarnya ini. Iya, bahkan wali kota Surabaya sampai mengungkapkan tamanku rusak kabeh gitu ya, gara-gara koin Jagat ini ya, Pak Fixer ya. Benar Mbak Disti. Dan kemudian pemerintah kota membuatkan surat ke Kementerian Komdigi untuk melaporkan terkait dengan keresahan aplikasi yang ditimbulkan di kota Surabaya ini. Artinya usulannya ya itu ditutup saja gitu loh aplikasi ini. Diblokir saja begitu ya aplikasinya ya. Iya, benar. Pengamat security Vexingcom mengatakan, banyaknya fasilitas yang rusak membuat pengelola aplikasi yang berasal dari Singapura ini bisa berkoordinasi dan bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di Indonesia. Mereka dari Singapura, jadi saya dengar sih hari ini sudah dipanggil Kominfo, ya kan? Dan saya sarankan mereka berkoordinasi. Jadi contohnya begini, kalau kita lihat abis sepak bola, kita senang dengan supporter Jepang. Kenapa? Semuanya udah pulang, mereka sibuk berisin sampah gitu loh. Nah, tirulah seperti itu si Jagat ini. Kamu udah bikin event, ngerusak, kamu ganti. Kalau perlu kamu benerin rumputnya ini ganti, kalau perlu tanamannya kasih double lebih banyak atau apa. Nah, hal-hal seperti itu. Lalu koordinasi dengan pihak berwenang. Kepolisian laporkan, dengan Pak Satpol laporkan, nih ada keramaian nih. Supaya nanti jangan ada yang dapat koin berantem lagi atau apa gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dipertimbangkan dan kita lihat ini satu hal yang menarik dan saya kalau bisa sih usaha aplikasi di Indonesia pertimbangkan juga. Ini cara yang menarik untuk komunikasi dengan Gen Z dan Gen Alpha gitu. Psikolog anak dan remaja juga meminta pemerintah bisa memberikan aturan yang tegas terhadap aplikasi koin Jagat yang berasal dari Singapura. Sebab aplikasi ini dirasa sangat membahayakan dan membuat anak-anak kecanduan. Dampak negatif lebih kepada di awal-awal mungkin takutnya sampai nanti anak-anak kecanduan berlebihan memainkan sehingga tidak fokus kepada yang menjadi skala prioritas mereka. Jadi saya pikir karena uang ini Mbak justru harus benar sangat disikapi oleh pemerintah kita dalam hal ini adalah Kementerian Digital dan Komunikasi untuk melihat bahwa kalau dampak dalam arti negatif lebih banyak dibandingkan dengan dampak positifnya, mungkin harus diberikan aturan yang lebih baik dibandingkan dengan aturan yang ada di Singapura. Kalau Singapura kan kita lupa flush aja nih Mbak, kita lupa siram toilet itu kena denda. Ya nggak sih, kita meludah di jalanan itu kita didenda. Dan kita sebagai warga negara Indonesia pergi ke Singapura, kita taat dengan aturan yang ada di sana. Jadi buat saya, karena di Indonesia sendiri fasilitas umum, hal-hal yang menjaga ketertiban ini belum baik, mungkin aturannya harus lebih ketat, Mbak. Jadi tidak boleh sampai merusak fasilitas umum sampai diangkat kan kalau kita lihat kemarin itu
keramik-keramik bisa diangkat naik di atas pohon, dan ini sangat-sangat membahayakan apalagi bagi anak-anak. Belum lagi saya melihat di dalam ruang konseling saya juga sudah banyak kecanduan, Mbak. Jadi adiksi di sini sudah berlebihan. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital telah menegaskan pihaknya akan mengkaji aplikasi Koin Jagat. Jika bertentangan dengan aturan dan berdampak negatif bagi warga, maka kementerian akan menindak aplikasi itu. Bagi dampak buruk yang ditimbulkan, diharapkan penyedia aplikasi Jagat bisa melakukan evaluasi dan mengkaji kembali aturan main berburu koin Jagat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan pengguna dapat berburu koin dengan aman. Tim Liputan, Kompas TV.